Allah wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Ayo jamaah, alhamdulillah malam ini kita bertemu dan saya ingin ajak kita mendiskusikan tentang hukum-hukum tentang jenazah. Ya, apa itu jenazah? Didefinisikan bahwa jenazah adalah sebutan mayat di atas keranda. Jadi sebenarnya mayit. Mayit siapa ini? Nah, itu maksudnya kita sering sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita menyebutnya dengan kata jenazah. Jadi kalau jenazah orang di atas keranda dan sudah mati, kita menyebutnya jenazah. Ya, jenazah si anu. Dan kemudian semua kita disuruh untuk mengingat kematian. Mengingat kematian ini bisa menghancurkan kecenderungan-kecenderungan negatif dalam hidup, di dalam diri kita. Nabi juga mengingatkan kepada kita untuk aksiru min dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan-kelezatannya. Apa yang dimaksud dengan lazat, kelezatan adalah kematian. Maksudnya penghancur kelezatan itu kematian. Perempuan melacur, laki-laki korupsi atau laki-laki berzina, itu kalau ingat mati nggak akan dilakukannya. Karena tak ingat mati itu. Anak-anak muda yang sakau dan sebagainya, itu karena nggak ingat mati. Ya, orang yang berjudi sudah tahu larangan Allah masih dilanggar, nah, itu tidak ingat mati. Padahal setelah kematian maka terhentilah amal. Apa yang akan menentukan kita agar kita bisa mendapat ridho Allah di akhirat itu adalah apa yang kita buat di dalam kehidupan ini. Yang kita buat dan apa yang kita terima. Jadi kalau apa yang kita terima itu ditanya nanti untuk apa. Jadi apa yang kita terima tentu saja yang dimaksud adalah kenikmatan. Tapi kalau kita menerima musibah itu bisa malah menjadi junnah, menjadi perisai bagi kita untuk mendapat ridho Allah nanti. Ya, nah, jadi itu catatannya bahwa seorang harus mengingat kematian karena hidup kita ini tak lama. Tiba-tiba saya mendengar salah satu ketua BKM meninggal dunia, padahal kuliah subuh saya masih bincang-bincang. Saya bilang, mereka bilang jangankan kuliah subuh, Ustaz, Isya tadi malam pun masih sholatnya dia. Gitu, masih sholat sama kami. Soalnya karena tidak ada sakit. Nggak dengar ada cerita sakit. Jadi kematian memang bukan karena sebab sakit. Kematian karena sudah sampai ajal. Kalau sudah sampai ajal, siapapun pasti mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dimajukan satu saat atau tidak akan diakhirkan. Nah, makanya kita harus hati-hati. Berapa banyak orang dalam hidup dia lupa dengan kehati-hatian ini sehingga dia mengira karena dia masih muda, maka dia suka saja melakukan apa saja karena waktunya masih panjang. Tidak. Hidup dunia ini dibanding akhirat, 60 tahun umur kita itu hitungan 2 jam di akhirat. Umur kita di sini 60 tahun, di akhirat 2 jam itu untuk. Dan rata-rata umatku kata Nabi itu berusia di 60 tahunan. Saya sudah 52. Kalau hitung ke 60 dapat masih ada kemungkinan 8 tahun lagi lah. Tapi itu sebentar. Kalau lewat dari 60, itu udah bonus. Kalau kita sering mengatakan Nabi Muhammad itu 63. Lewat 63 udah bonus lah itu. Ya. Nah, dalam satu hadis sahabat bertanya, kami malu kepada Allah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, laisa kadzalik, bukan seperti itu. Walakin man istahya minallahi haqqul haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Kalau siapapun yang malu dengan hakiki kepada Allah, pasti dia menjaga kepalanya dan menjaga apa yang terdapat di kepalanya. Jadi kalau memang malu, isi kepala kita ini adalah sesuatu yang kita nggak mau Allah itu apa namanya. Jadi begini, banyak orang di masjid pikirannya di pasar. Banyak orang berzikir matanya menetes, pikirannya perempuan kalau dia laki-laki. Itu maksudnya. Paham itu ya? Jadi maka Nabi mengatakan malu itu apa yang ada dalam pikiranmu itu yang harus kau bersihkan. Gitu.
Wal yahfazil batan wa ma hawa. Dan apa saja dia menjaga perutnya dan apa yang terdapat di perutnya. Dia tidak akan makan yang haram. Intinya itu kalau cerita perut. Ada orang bilang aku malu kali sama Allah tapi makannya haram. Ada orang bilang aku malu sama Allah tapi pikirannya jorok. Nah itu tidak malu dia sama Allah, itu gak punya malu itu. Padahal Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah tahu apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nyatakan. Ya. Wal yazkuril mauta wal bila, dan dia mengingat mati dan kehancuran tubuhnya. Jadi kalau berkaca ibu, bapak, anak-anak muda, tengok muka itu di kaca betul-betul, jangan cuma cerita cantik jeleknya. Mana bagian noda yang tertutupi bedak atau bukan itu, tapi tengok ini muka akan hancur satu hari kelak. Saya kalau berkaca pegang kepala, saya tengok itu sudah. Saya pikir sudah 80% putih rambut saya. Ya. Jadi artinya Allah sudah kasih tanda-tanda sebenarnya. Ya, jadi disinilah sebenarnya di antara ciri orang yang malu kepada Allah. Tadi Nabi mengatakan pertama, dia menjaga kepala dan apa isi kepalanya. Kedua, dia menjaga perutnya dan apa saja yang terdapat di dalam perutnya. Dia mengingat mati dan kehancuran tubuhnya. Kemudian, waman aradal akhirah taraka zinatad dunya. Kalau memang seorang itu menghendaki akhirat, niscaya dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Ibu pakai rantai, kalau bahasa perhiasan itu kita bawa dengan bahasa awam. Ibu pakai rantai, ditengok orang, itu datang agak angkuhnya itu. Ibu beli cincin baru, tangan ibu ditengok orang, itu juga orang akan, si pemilik cincin akan apa namanya tadi saya bilang, akan datang sombong atau riak. Maka kalau mau kita kehilangan atau tidak memiliki sifat ini, memang hindari itu. Ya, atau jangan masukkan rasa cinta kepada dunia di situ. Nah, kemudian wa man fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu kata Nabi, maka dia adalah orang yang sudah malu dengan Allah sebenar-benar malu. Oke, kita lihat apa yang dimaksud Nabi dengan sebenar-benar malu. Jaga isi kepala. Kedua, jaga isi perut. Ketiga, ingat mati dan kehancuran tubuh. Makanya nggak usah sombong. Ibu punya hidung mancung, habisnya itu nanti. Ya, tinggal tengkorak kepala, kadang tengkorak kepala pun hancur. Tinggallah tulang ekor istilahnya. Ya, jadi nggak usah sombong-sombong kali, nggak ada yang istimewa. Tapi rawat, Allah suruh rawat. Muka itu dirawat. Masya Allah. Tadi saya melintas satu tempat penyembahan. Saya nggak tahu itu agama atau apa. Seorang perempuan hanya pakai baju doang. Yang sekarang modelnya kan gitu, Bu. Kesannya seperti baju saja, nggak pakai celana. Saya bilang dia menyembah sesuatu yang tidak dan itu bukan Allah dengan cara yang Allah tidak ridho itu. Jadi double itu kejahatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Nabi juga mengingatkan ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah, gunakan kesempatan sebaik-baiknya pada 5 hal. Hayataka qabla mautik. Hidup ini peluang, Bu. Hidup ini kesempatan. Jangan sibuk untuk kemudian mempersoalkan orang lain yang enggak ada urusan sama kita. Enggak perlu ibu ceritakan sesuatu yang enggak menambah ibu, tapi malah mengurangi ibu. Karena setiap yang keluar dari mulut kita itu akan dihisab. Karena Nabi mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik atau diam saja. Tahu apa ibu dengan persoalan politik? Enggak tahu Ustaz, tapi tak usah pakai tapi. Kalau kita enggak usah bicara. Kalau memang tidak tahu, pingin tahu, tanya sama ahlinya. Begitu ceritanya. Ada orang ngerumpi, kita ikut. Oh iya, oh ibu itu nanti akan dihisab itu. Ya, kadang-kadang kan kita begitu. Ya, oh-nya ibu akan dihisab. Kalau negatif akan dimasukkan dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini peluang.
Kalau bisa setiap hari rencanakan kebaikan demi kebaikan. Nah, salah satu contoh misalnya Masjid Tajul Madras setiap Jumat ada Jumat berkah. Ibu-ibu berapa kepala keluarga di sini? Saya tak punya banyak. Saya cuma bisa ngantar nasi dari rumah yang saya masak. Saya bungkus, saya antar kemari. Itu kebaikan. Ya. Jadi kalau sudah dapat kita, jadi nggak banyak-banyak. Jangan malu. Saya cuma bisa ngantar sambal belacan, ikan asin, sama daun ubi rebus. Antar ibu, banyak yang suka. Saya makanan favorit saya itu ikan asin. Serius, bukan bercanda saya. Jadi ternyata istilahnya makanan yang saya makan sejak kanak-kanak itulah yang saya rindukan sebagai makanan yang bisa menghilangkan atau membangkitkan selera sekarang. Ya, sama orang tertentu mungkin ikan asin apa tahu ibu? Bulu ayam itu, atau kepala batu istilahnya. Nah, saya suka itu. Kalau ada ibu yang jualan bolehlah sedekah sama saya guys. Ya, oke. Kemudian wasihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum kau sakit. Ya, sehatmu sebelum sakit. Jadi kalau sehat, makanya hati-hati lihat orang. Saya mohon maaf, taklah menuduh, tapi kalau ada orang dikala tua dia sholat tak benar, itu karena jarang sholat. Ya. Saya ketemu orang yang usianya sudah di atas 80, masih bagus. Tadi saya kuliah subuh satu masjid, ada nenek-nenek usianya sudah di atas 95 tahun. Mata telinganya masih hebat. Dan tak pernah tinggal sholat di masjid. 95 tahun. Coba Masya Allah. Ya. Jadi kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Ya, oke. Saya lanjutkan. Wa faraghaka qabla sughlik, dan waktu senggang sebelum datang sempit. Karena banyak orang waktu senggang digunakan untuk melamun. Waktu senggang digunakan untuk ngerumpi, fitnah, buruk sangka. Ya. Jangan lupa ada waktu yang kita nggak bisa ngomong lagi nanti. Jadi hati-hati dengan itu. Sebenarnya sederhana saja. Misalnya kalau kita tak bisa baca Quran, dengarkan. Tapi kalau bisa, sempatkan baca Quran walaupun 5 ayat setiap hari. Allah tidak minta banyak-banyak kok. Allah minta kita rutin walau sikit. Dan Allah tidak suka banyak tapi bosan. Ya. Wasyababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datangnya waktu tua. Nah ini banyak ini. Setan tuh programnya pun lebih banyak itu untuk anak muda itu. Gak ada kontes kecantikan nenek-nenek, gak ada itu. Yang ikut kontes kecantikan anak muda itu. Nenek-nenek kalau masih pakai rok sepan atau gemar pakai rok sepan itu udah ampun kali itu Allah nengok dia. Ya. Memang ada sih, cuma kalau karena memang dia tak punya pakaian atau dia sudah pikun itu lain ceritanya. Ya. Jadi anak muda, kafe, diskotik, dunia malam, dugem, itu anak-anak muda di situ. Allah marah kali kalau ada orang sudah tua masih melakukan kemaksiatan yang dia lakukan sejak muda. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ghinaka qabla faqrik, dan kaya sebelum enggak punya duit. Jadi memanfaatkan kaya sebelum kita tidak ada duit itu adalah dengan memanfaatkan kekayaan di jalan Allah. Ibu boleh beli apapun selama itu halal, boleh ibu beli. Tapi kalau bisa, belilah itu dalam rangka taat kepada Allah. Karena kalau enggak capek kali nanti ibu dihisab. Nah, di rumah itu ada baju yang udah enggak ibu pakai. Senang, sayang, cinta. Nah, kasih sama orang. Kalau enggak dipakai lagi. Kenapa? Karena begitu kita kasih sama orang, itu secara otomatis tetap milik kita di mata Allah dan dipulangkan jauh lebih baik kepada kita. Jadi apa-apa saja yang kita menyenangi atau menikmati atau menyukainya,
itu nanti akan Allah kembalikan kepada kita dengan lebih baik kalau kita gunakan di jalan Allah. Paham itu ya? Jadi kalau sendal, sepatu, apa semua di rumah ibu kalau udah nggak kepake, jangan sayang tapi kemudian disimpan. Kalau disimpan tuh nggak sayang namanya. Yang namanya sayang itu dimanfaatin. Kalau tidak bisa dimanfaatin, maka kasih sama orang, utamakan orang-orang soleh. Nah, sama lah kalau bapak misalnya, saya alhamdulillah, saya rezeki dikasih Allah banyak baju. Sudah tidak sedikit saya kasih sama orang, tapi baju saya baju-baju kemko. Saya tak ada pakai baju jubah, walaupun saya punya jubah. Tapi baju itu nambah terus, setiap bulan nambah. Kenapa nambah? Karena memang saya dikasih baju sama orang. Ada toko, saya dijadikan ambasador. Sehingga tiap bulan dapat jatah. Bapak-bapak yang mau boleh nanti saya kasih. Dan semua siapa yang gemuk itu yang ngomong itu? Tak bisa lah double XL. Mungkin bukan double XL itu, 4 kali XL itu dia. Nah, kalau baju saya kan kecil-kecil. Boleh saya bawa, insya Allah ya, insya Allah rezekinya baik, ketemu kita ngaji ke depan, saya serahkan ke kenaziran, silahkan membagi baju saya. Saya bilang baju saya loh, karena memang saya pakai, semua baju itu pernah saya pakai. Nah, jadi tapi ibu-ibu nggak mungkin lah pakai baju saya kan. Nah, besarnya ya kayak ini, ada yang M, ada yang L. Nah, diutamakan sama kasih, diutamakan jangan sama yang tak sholat. Saya mau sama yang sholat supaya itu berkah. Insya Allah nanti ke depan waktu ingatkan juga Ustadz ada janji mau bawa baju. Nah gitu ya. Insya Allah saya bawa beberapa kotak. Oke. Baik. Kedua, sekarang kita bicara tentang menjenguk orang sakit. Ini ternyata banyak kali keutamaan dikasih Allah. Ya, kalau kita jumpa orang sakit, doakan dia, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyah. As'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha besar, rabbal arsyil azim, dan Allah itu adalah Tuhannya arasy, ay yashfiyah, supaya dia bisa menyembuhkan. Datanglah dengan cinta kepada orang sakit, karena itu menenangkan dia. Jangan jenguk orang sakit, tanya sakit apa? Saya sakit ini. Oh, bahaya itu. Kawanku kemarin begitu masuk mati pulang. Apa enggak deg-degan orang jadinya dibuat? Ya, enggak bisa. Jadi jangan keluarkan kalimat-kalimat yang melemahkan dia. Tapi ajak dia untuk semakin dekat kepada Allah. Kau sakit, Allah sedang dekat kepadamu. Maka sholatlah, jangan kau tinggalkan bagaimanapun caranya. Ada orang sakit tangannya diperban, atau kemudian mungkin apa ya, infus, tak bisa dia berwuduk sempurna, boleh, nggak masalah. Atau dia tayamum, silakan. Tapi jangan tidak sholat, karena waktu sakit itu kita sudah sangat dekat sama Allah. Ya. Kemudian as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak, itu dibaca 7 kali. Man 'ada maridan, kata Nabi, barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdurhu ajaluh, yang kemudian ajalnya belum tiba, lalu dia membacakan doa sebanyak 7 kali. Itu yang saya bilang tadi. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Ya, atau bisa saja as'alullahal azim ay yashfiyak. Bisa saja. Ya, nah itu dia. Sebaiknya jangan sering-sering jenguk dia. Wah, aku kena terus terang dekat kali, aku tiap hari datang di situ. Si sakit pun ampun, aku tambah sakitku nengok dia. Begitu assalamualaikum katanya, denyutan jantung pun berubah lagi. Kenapa? Karena dia duduk lama. Orang sakit itu butuh istirahat dan butuh doa. Ya, jangan berlama-lama di tempat dia, kecuali dia ridho. Kecuali dia bilang janganlah kalian pulang dulu, aku masih butuh kalian di sini. Nah, itu bolehlah.
Ya, sebenarnya sunnahnya menjenguk orang sakit nggak boleh lama-lama. Ya. Kemudian pada satu riwayat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini menjadi doa juga ruqyah. Jadi kalau ada sakit-sakit yang masih biasa, bacakan itu, hembuskan ke tangan, usapkan kepada bagian yang sakit. Itu mengikut kepada sunnah. Ya. Ada juga doa, Allahumma rabban nas, muzhibal ba's, ishfi anta syafi la shifaan illa la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ini bentuk redaksi yang sedikit berbeda saja. Adabnya apa? Kalau orang yang sudah sakit itu kita tengok dia menghadapi kematian. Saya tidak pandai, cuma memang saya mengingat ketika mak saya jelang meninggal dunia, walaupun waktu itu masih di rumah, sebelum dibawa di rumah sakit, sudah ada tanda-tanda memang. Secara fisik, ya walaupun belum tentu semua orang sama itu ya. Secara fisik misalnya lubang hidungnya itu membesar. Semua kami melihat dan mengira bahwa memang saya yang tidak pernah mau mengakui untuk bahwa ini sudah dekat lagi. Tapi memang tak lama setelah itu. Ya. Nah, kalau kita sudah melihat orang-orang yang jelang kematiannya, maka baringkan dia di atas lambung kanannya. Jadi sebenarnya dengan baring yang miring. Cuma ini hampir pasti berat kita ngerjakannya ini. Karena udah begitu orang lebih fokus untuk bicara dia bagaimana dia tetap selamat. Dan disunnahkan menghadap kiblat. Jadi posisi baringnya dia begini, kemudian dia menghadap ke arah kiblat. Begitu. Kemudian talqin. La ilaha illallah. Talqin itu cuma itu. Jangan Allah. Enggak. Ditalqin maksudnya adalah diajak untuk mengucap kalimatut tauhid, jangan nyebut paha. Nyebut. Itu dulu kan begitu ya, nyebut paha. Sadar dia tanya, nyebut apa yang kau maksud? Kan jadi bingung dia. Harusnya la ilaha. Dan orang yang mentalqin enggak usah keras-keras. Bisikkan ke telinganya dengan lembut. Peganglah atau belailah rambutnya. Jika dia masih bisa melihat, senyumlah kepadanya. Ya. Maka ini jalan atau adab yang dianjurkan kepada kita. Orang yang kita sudah tahu jelang kematian tapi susah matinya, ini boleh dibacakan Yasin, karena Nabi mengatakan laqinu mautakum Yasin. Baca itu Yasin. Ya, kalau kita kan ada nenek-nenek, kakek-kakek yang mungkin punya dukun atau punya jimat, payah mati. Udah ikhlas-ikhlas sekalipun keluarganya, tapi nenek itu belum ikhlas untuk mati. Kira-kira gitu. Nah, yang begini bacakan Yasin. Dalam Islam itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga dia. Nah, supaya bisa masuk surga dan bisa mengucapkan kalimat itu, sering-seringlah mengucapkan kalimat itu dari sekarang. La ilaha illallah. Sambil berharap ya Allah jadikan itu kalimat terakhir dalam hidupku. La ilaha illallah. Orang yang begini pasti akan merubah kebiasaan, merubah perilaku, merubah yang dimakan, merubah temannya. Ya, saya teringat ada satu perempuan tiba-tiba saya masuk melalui sosmed menyapa saya dengan ramah. Saya tanya baik-baik apa maksudnya, mau berteman saja, Pak. Dari Pak berubah jadi Mas. Dari Mas turun lagi jadi sayang. Saya bilang, maksudmu ini apa? Demi Allah saya tidak lawani dengan cara yang buruk. Dia bilang, saya janda, saya ingin punya seorang suami yang baik. Ya carilah, mudah-mudahan dapat. Enggak, saya maunya bapak lah.
Kau di mana, aku di mana, kau siapa aku. Saya bilang kalau memang kau manusia yang baik, ayo coba tunjukkan mukamu melalui video call. Enggak mau, enggak mau. Saya bilang, kalau begitu kau modus. Saya sudah tebak, ini orang ujung-ujungnya kalau nggak minta bantuan duit, ada aja ini tingkah. Betul memang. Saya terakhir masih saya doakan kebaikan. Jadilah kau perempuan yang baik, takutlah kepada Allah. Aku melihat potensi baik dalam dirimu karena kau pernah mengirim gambar lagi sedang sholat, dan aku harapkan memang itu gambarmu. Karena saya cenderung 90% percaya itu tidak gambar dia. Ya, karena banyak modus ini, hantu-hantu, setan-setan belau, yang cari makan dengan cara biadab seperti ini itu banyak itu. Ya, kalau bahasanya apa, scam. Dia pakai itu. Ya. Jadi memang ya istri saya sering tegur saya, abang penyakitnya suka kali melayani yang begitu. Saya bilang sebenarnya bukan suka melayani, tapi saya berharap dia bisa berubah. Cuma rupanya ini udah masuk kelas setan. Payahlah setan berubah jadi baik. Kapan-kapan setan tobat. Kalau setan tobat aman kita. Gitu. Jadi karena begitu saya masuk dengan nasihat agama, sedikit pun dia tidak peduli. Saya doakan kebaikan, amin cuma sekali saja. Habis itu tak pernah kata amin. Apalagi kalau dia sudah minta sesuatu, saya bilang datang ke rumah. Apapun yang kau minta saya kasih. Kan tak ada lagi yang bisa diambil kalau gitu. Keramah tamahannya berubah menjadi sikap dingin. Akhirnya saya bilang, aku memahami siapa kau sesungguhnya sejak awal. Ya, cuma saya masih tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya, saya mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, oke. Kemudian di antara sunnah lagi berbaik sangka kepada Allah. Siapa yang jadi tulang punggung kami? Enggak. Allah tulang punggung. Kalau saya tanya misalnya anak-anak saya, gimana menurut kalian kalau Buya meninggal dunia, apa yang bisa kalian buat? Ada yang tak bisa jawab, ada yang terus tanya, Buya sedang sakit rupanya begini, empatinya tinggi. Ya, tapi intinya mereka tidak siap. Siap tak siap kalau sudah datang mati, mana ada cerita siap? Masih bayi anaknya, meninggal dia. Ingat kasus tentara yang tenggelam di dasar lautan di kapal selam di mana itu, daerah Bali ya, yang mati semua tentara kita itu. Waktu mau berangkat si bapak, anaknya sudah ngelarang, sampai di sorongnya bapaknya masuk kamar dan dia tutup pintunya, jangan keluar. Lantas kemudian akhirnya dia tetap berangkat dan dia salah satu di antara yang tewas dalam kecelakaan itu. Itu nggak tahu itu kecelakaan atau ditembak atau bagaimana, nggak tahu. Tapi yang pasti kapal selam itu masih terus nyelam sampai sekarang. Ya, kenapa? Kena karam. Begitu. Kemudian membaguskan budi pekertinya. Orang yang sedang sakit sebaiknya selalu menjaga keindahan akhlaknya, menghindari percekcokan, pertengkaran, menjauhi urusan ini. Ada orang sakit, penyakit yang lain muncul. Asal kita datang dia ribut. Cemana si anu? Aku palak kali nengok mukanya. Maksudnya kebiasaan ngerumpinya muncul. Itu Masya Allah, ingatlah kepada Allah ya. Saya ngomong begini karena saya ngelihat ini ada yang begini. Dia sakit, awak datang jenguk dia supaya ya dia senang. Rupanya diajaknya awak ngerumpi. Dia nggak suka sama orang, diajaknya awak ikut juga nggak suka sama orang itu. Jadi saya dalam hati saya pikir, ya Allah betapa busuk atau kesatnya atau membatunya hati dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati kita ini yang begini. Ya. Oke. Terakhir. Adab yang harus dijaga untuk orang yang meninggal dunia. Jadi kalau orang meninggal dunia matanya melotot, itu bukan karena dia buruk meninggal. Manusia itu ketika meninggal kata Nabi, matanya mengikuti ruhnya. Maka kalau dia sudah meninggal, diusap. Karena biasanya kalau baru meninggal, semua kulit itu masih tulang, kulit, daging masih bisa itu. Kalau mulutnya menganga, itu bukan tanda su'ul khotimah.
Mulut menganga karena ruh keluar dari situ. Ya, ruh kita itu dari situ keluar. Jadi malaikat mengambilnya dari situ dan dia menganga, maka kalau orang dulu diikat pakai kain supaya rapat. Tapi kalau dia menganga ditutupkan juga. Kalau di rumah sakit tuh diperban mereka itu apa namanya? Diplester. Ya, diplester tuh pakai plester yang sangat halus. Nah, itu. Jadi itu boleh semua. Kedua, ini sudah mengikat, melenturkan sendi-sendinya. Jadi kalau dia sedang apa, diluruskan kakinya, tangannya diangkat, diletakkan di bahagian dadanya, nah itu. Kalau orang sudah meninggal dunia. Dan membaringkannya di tempat tidur dengan menghadapkan ke arah kiblat. Posisinya, saya khilaf ini, mohon maaf ini. Ini kiblat, kepalanya di sana, kakinya di sini, atau kepala di sini, kaki di sini. Ada yang ingat Pak, pernah ngatur? Kalau seingat saya, kepala di sana, kaki di sini. Ya, itu yang dimaksud dengan dia menghadap. Sehingga kalau dia tegak, dia sudah hadap kiblat, kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian melepaskan bajunya. Nah, ini kalau laki-laki dan perempuan jaga auratnya. Karena ada orang yang melepaskan suka-suka. Ustadz jadi payahlah dibukain, enggak, gunting aja sudah. Ya, jadi baju yang di badannya itu kalau dibukai mungkin agak ribet kan, nah, udah digunting dari samping supaya nanti tinggal dibuka, ditutupkan dengan kain langsung. Ya, itu boleh. Dan begitulah. Tapi kalau masih mungkin bisa melepas bajunya dengan cara tidak merusaknya, ya nggak apa-apa. Kemudian menutupi tubuhnya, jangan biarkan ini menutupi tubuh ini juga sampai kemudian ketika dia dimandikan, tidak boleh kita menyentuh bahagian vitalnya. Dalam hal ini kemaluannya. Jadi memegang kemaluannya atau membersihkan kemaluan kita harus pakai sarung tangan, gitu ya. Kemudian melunasi utangnya. Ini sebenarnya lunas utang kalau bisa diselesaikan sebelum dia dikuburkan, bukan setelah. Nah, dicari tahu di mana dia berutang, sama siapa dia berutang, berapa utangnya, dan yang terbaik melunasi utangnya dari hartanya. Ya, dari harta dia yang meninggal. Dia punya duit, duit dia. Dia punya mobil, mobilnya jual aja dulu. Nah, kira-kira begitu. Atau jaminkan nanti bisa diganti dengan itu. Karena itu jauh lebih baik daripada harta ahli warisnya. Ya, karena nanti kalau dari harta ahli warisnya, pada saat pembagian warisan dia nuntut. Aku kan kemarin yang bayar ini. Aku kan kemarin yang bayar ini, gitu. Terakhir, doakan dia. Walaupun yang meninggal ini bandit bajingan, jangan kita cakap buruk tentang dia. Nah, itu maksudnya. Doakanlah kebaikan. Seumur hidup baru sekalinya dia buat baik. Itu aja cerita. Ini baik kali ini. Ada nenek-nenek mau nyebrang jalan. Dia duduk, padahal waktu itu dia sedang mabuk. Nenek itu diseberangkannya ke jalan. Ini baik kali orangnya. Padahal yang satu itu aja, yang lain ampunnya kita sebenarnya. Sendal agak sedikit, leler sedikit, hilang dia buat misalnya. Ya, tapi jangan ceritakan keburukan orang meninggal itu. Bahkan sampai kepada aib fisiknya. Ada orang meninggal misalnya badannya luka sehingga mungkin saja berulat. Karena sebab apa? Karena sebab terlalu lama dia berbaring. Tubuhnya itu jadi luka. Jangan menceritakan. Makanya yang memandikan jenazah itu harus orang yang mencintainya, bukan orang yang biasa-biasa saja. Ada ini keluar dari tubuhnya, ada binatang berbisa. Gak ada, insya Allah. Doakan kebaikan. Ya, saya kira itu nanti kita lanjutkan di hari yang lain, insya Allah. Hal-hal yang diwajibkan setelah wafatnya seseorang. Baik, ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perihal sumpah pilpres kan yang saya tahu kan pernah saya perihal hutang ibek ya.
Ini kan ada asuransi yang cover dulu untuk cover hutang itu. Kalau itu sudah dibayar, apa ada udah dibayar juga? Kalau itu kalau udah preminya keluar, preminya keluar, tutup hutangnya. Kalau itu tetap dibayar atau stop? Ya, kalau orang sudah keluar, apalagi masalah. Selanjutnya yang kedua perihal orang kan kalau usaha juga, saya kan hutangnya memang kan ada gitu, itu memang temponya pas gitu kan, 20-nya temponya 60 hari, 30 tapi sebelum itu dia tinggal. Itu keluarga lunasi atau itu tempo lebih baik? Dia meninggal, kan dia punya utang. Iya, kalau usaha sering utang itu kan memang ada satu temponya. Oh ya. Kalau ahli waris melihat bahwa ada dana untuk menutupi sekaligus, kalau tidak tetap dilanjutkan oleh ahli waris. Begitu. Karena itu utang pribadi dia. Lebih baik memang, lebih bagus memang utang itu dilunasi. Walaupun kalau bahasa perbankan nanti ada kena penalti atau apa. Lebih bagus supaya dia berangkat menemui Robnya sebelum dia ditanya di kuburnya, dia sudah tidak punya masalah dengan manusia. Kalau duit ada nggak masalah. Kalau tidak ada, ya mengikuti durasi jatuh tempo. Oke, baik. Tapi tunggu sebentar. Terkait utang itu biasanya, nggak tahu lah. Itu urusan bank lah. Nanti saya jadi syubhat pula. Oke, silakan. Saya pernah ngadapin begitu, tapi ini rentenir. Jadi ketika diminta bayar utang sekaligus bunga, saya bilang sama rentenir walaupun tidak langsung, bilang sama dia, kalau dia mau bayar utang, mau dibayar utang, saya hanya akan bayar sejumlah pinjaman. Kalau dia menuntut lebih, silahkan tuntut, tapi saya tidak akan bayar. Syukur alhamdulillah si rentenir kenal baik pula sama saya dan segan. Nah itu, sehingga terakhir hutang itu saya bayarkan modalnya saja. Ya. Nah sekarang di bank, pinjaman di bank, inilah yang sebenarnya syubhatnya pinjaman di bank. Kalau akadnya tidak tahu kita cuma tahu pinjam duit. Saya contohnya, saya ada mau membeli sesuatu. Ini serius ini memang peristiwa yang tapi belum saya tindak lanjuti. Ada pinjaman online yang resmi. Jadi saya hubungin karena sebab dia menawarkan itu. Saya tanya, bagaimana mekanismenya? Aku pinjam duit samamu atau aku beli barang sama kamu? Maka dia jawab, beli barang, Pak. Baru dikompensasikan dengan harganya, dan harganya itulah yang Bapak cicil nanti. Nah, kalau begitu oke, nggak ada masalah. Tapi kita kalau niat mau beli barang, kemudian pinjam duit, itu syubhat. Apakah itu wajib dipulangkan? Secara hukum duniawiyah, itu wajib. Tapi di akhirat dia akan dihisab karena sebab dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Hukum dunia ya mau tak mau, ahli waris menindaklanjuti. Makanya setiap ada transaksi perbankan selalu ada pihak kedua dari peminjam itu. Kalau suami istrinya, kalau istri suaminya atau anaknya itu ikut. Sehingga ini sebenarnya dia tanggung jawab nanti kalau terjadi kematian atau peristiwa sesuatu terhadap si peminjam. Kira-kira begitu. Agak riba ya saya jawabnya ini ya. Ini utangnya riba, kita mau lunasi apa kita bersyubhat pula? Ya. Tapi bank ya. Saya pending lah dengan kehati-hatian. Tapi ingatkan, waktu ngubungin saya lagi antum catat itu. Ustadz tolong ini ada belum dijawab. Ya gitu ya. Jadi saya berhati-hati menjawab. Jadi pertanyaannya begini, Bu. Si A meminjam duit di bank yang sudah pasti riba. Kira-kira begitu kan? Lantas kemudian dia meninggal dunia, apakah kita yang membayarnya bersyubhat dengan perilaku ribanya?
Nah, ini saya pending dulu. Mungkin ibu-ibunya ada 2 orang ibu boleh. Siapa? Sudah. Ahli waris. Ahli waris kalau punya kelebihan harta, bayarlah. Kalau tak ada, ya sudah. Misalnya ahli warisnya orang susah semua, ditagih hutang, apa yang mau kau tagih? Kami saja lebih miskin dari si mati. Ya tetap dihisab itu. Kalau hisab tetap. Kalau hisab tetap. Kalau dia berutang kebaikan, saya ambil contoh ini ya, utang belanja untuk makan karena memang susah. Dihisab di akhirat, tapi Allah yang jadi garansinya. Allah maafkan itu. Allah yang bayarkan, kira-kira begitu. Tapi utang makan, bukan utang makan kari kambing yang dibeli. Karena kalau cerita makan kari kambing kan udah cerita nafsu. Ya, nah ini utang makan karena susah. Zaman-zaman dulu masih ada itu. Istri saya juga pernah cerita, dibawain kertas beras sekilo ini sekilo, datang ke kedai ngasih kertas. Oh mak, kau udah nggak berani datang kemari ya? Makanya kau yang disuruhnya kemari. Nah, kenapa udah bertumpuk utang di kedai itu? Nah ini kalau utang ini dia mati dan belum terbayar, memang ada hisab tapi Allah yang akan ganti. Gitu dia. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang saya tanya tentang bunga ya Ustaz. Iya Bu. Saya pernah berhutang sama dua orang sudah 5 tahun lamanya Ustaz. 500.000. Tapi sampai sekarang saya cari orang tua ada. Ya. Dari mana beradaannya? Yaitu keluarganya pun saya tidak mengetahui keluarga dari mana. Ini bisakah saya bayar melalui infak ini menyebut namanya Ustaz? Bisa. Bisa. Baik, bisa. Bisa diinfakkan ke masjid, tapi ya Allah, ini bukan pemberianku, tapi ku atas namakan sianu dalam rangka memulangkan utangku. Niat kita Allah tahu, dan dia tidak tahu. Ada hisab? Ada, tapi Allah akan bantu membela kita nanti. Nah, begitu. Jadi ibu kasih aja sekarang duitnya ke Rifat. Oh, udah selalu. Iya Bu, oke. Alhamdulillah. Bagaimana? Kita tutup doa? Ada yang penting lagi boleh? Itu di belakang itu. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kertas apa yang ibu cari maksudnya? Kertas infaknya. Oh, udah ibu ambil gitu kan? Nah, yang jadi masalah apanya? Kertasnya hilang atau orang yang nggak jumpa lagi? Kalau enggak ibu, kalau kertas hilang nggak ada masalah. Atau yang jadi masalah orang, ya, ya ibu bayar aja langsung ke dia. Ini kemarin ada komitmen saya 500.000 dibagi 2. Ini duitnya. Orangnya. Gini aja ibu. Kalau begitu, ibu cari saja yang memang memberikan atau menjadi media transfer duit kita ke Palestina. Ibu serahkan sama mereka dengan niat. Nanti kalau ibu nggak tahu rekening, mungkin saya bisa bantu cari. Tapi orang Rifat bisa lah, BKM bisa bantu.
Yang mana saja. Jadi tidak harus ke tempat yang tertentu itu. Karena komitmen ibu mau membantu Palestina. Itu yang paling penting. Kebetulan waktu itu yang datang satu kelompok orang yang membantu itu. Nah, jadi untuk itu nggak ada masalah. Bisa ibu salurkan melalui yang lain. Oke. Baik, kita doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا جمعنا في هذا المجلس جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم